Daftar orang yang boleh dan tak boleh disuntik vaksin Sinovac. Dikutip dari CNBC Indonesia, edisi 4 Januari 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kementerian Kesehatan akan segera memulai vaksinasi massal pada Januari 2021. Pemerintah juga sudah memberikan arahan mengenai siapa yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dan tidak boleh mendapatkan vaksin. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam petunjuk teknis atau juknis resmi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diterima CNBC Indonesia seperti dikutip Senin 4 Januari 2021. Syarat agar seseorang dapat diberikan, ditunda atau tak diberikan vaksin Sinovac didasarkan pada rekomendasi PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Pertama, apabila suhu badan penerima vaksin sedang DEMA atau di atas 37,5 derajat Celcius, disarankan vaksinasi ditunda. Kedua, apabila tekanan darah di atas 140/90, vaksinasi tidak diberikan. Ketiga, jika pernah menderita COVID-19, sedang hamil atau menyusui, menderita gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, memiliki riwayat alergi berat, penyakit ginjal, rematik, sakit saluran pencernaan kronis, vaksinasi tidak diberikan. Keempat, menderita penyakit diabetes mellitus atau DM tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mol atau mol atau 7,5%, vaksinasi tidak diberikan. Kelima, apabila pernah menderita penyakit paru, vaksinasi ditunda. Nah, sisanya mereka yang sehat dan tidak memiliki penyakit lainnya tentu bisa disuntik vaksin Sinovac. Informasi saja, Indonesia akan memesan 100 juta lebih dosis vaksin COVID-19 Sinovac. Sebanyak 3 juta vaksin Sinovac jadi sudah berada di Indonesia dan dikelola oleh PT Bio Farma atau Persero. Prioritas yang akan divaksinasi menurut roadmap WHO Strategic Advisory Group of Expert on Immunization atau SAGI adalah: 1. Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas. 2. Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat atau komorbid. Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin. Ketiga, kelompok sosial atau pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif atau petugas publik. Menurut roadmap yang disusun oleh WHO Strategic Advisory Group of Expert on Immunization atau SAGI, karena pasokan vaksin tidak akan segera tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran, maka ada 3 skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap 1. Saat ketersediaan vaksin sangat terbatas, berkisar antara 1 hingga 10% dari total populasi setiap negara untuk distribusi awal. 2. Tahap 2. Saat pasokan vaksin meningkat tetapi ketersediaan tetap terbatas, berkisar antara 11 hingga 20% dari total populasi setiap negara. 3.
Tahap 3. Saat pasokan vaksin mencapai ketersediaan sedang, berkisar antara 21 hingga 50% dari total populasi setiap negara. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.